Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang keperawatan medikal bedah 2, ASKEP pada pasien dengan HIV atau AIDS. Sebelumnya, apa itu HIV atau AIDS? HIV merupakan patogen yang menyerang sistem imun manusia, terutama sel yang memiliki penenda CD4+ di permukaannya seperti makrofag dan limfosit. TB AIDS merupakan suatu kondisi imunosupresif yang berkaitan erat dengan infeksi oportunistik, neoplasma sekunder, serta manifestasi neurologik tertentu akibat infeksi HIV. Kapital Selekta 2014. AIDS atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat HIV. Hasdianah, DKK 2014. Etiologi. Penyebab AIDS adalah suatu agen viral yang disebut HIV dari sekelompok virus yang dikenal retrovirus. Retrovirus mengubah asam ribonukleotidnya atau RNA menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA setelah masuk ke dalam sel pejamu. Nurarib dan Hardy 2015. Gejala HIV atau AIDS. Tanda-tanda klinis penderita AIDS. Berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Penurunan kesadaran dan gangguan neurologis. Demensia, HIV, ensoplasmopati. Gejala minor. Batuk menetap lebih dari 1 bulan. Dermatitis generalisata yang gatal. Adanya herpes zoster multisegmental dan berulang. Infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita. Faktor-faktor yang menjadi penyebab HIV atau AIDS. Tingginya penyalahgunaan obat bius, merajalelanya praktek pelacuran dan homoseksualitas, rendahnya penggunaan kondom, penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan berulang-ulang dipakai, donor darah yang tidak melalui screening bebas HIV, mobilitas penduduk, lemahnya pengetahuan masyarakat tentang HIV, ibu mengandung yang positif HIV, ibu yang positif HIV yang sedang menyusui. Selanjutnya, penyebaran virus HIV dalam tubuh. Pertama, HIV menginjeksi sel pasien dan melepaskan gen asam ribonukleat atau RNA. Kemudian oleh enzim RNA, virus diubah menjadi DNA. Enzim penyambung tersebut menyatukan DNA virus ke dalam kromosom pasien dan sel yang telah terinfeksi memproduksi RNA virus baru. Gabungan protein baru yang diproduksi kemudian akan membentuk virus HIV baru dan siap menyerang sel-sel tubuh lainnya. Sekitar 1-3 bulan awal HIV menyerang disebut periode jendela atau window period. Pada stadium kedua atau sekitar 5-10 tahun kemudian, seiring menurunnya sel CD4, maka pasien akan masuk dengan tahap HIV positif. Lalu, ketika sel CD4 di bawah 200 per mikroliter, maka pasien masuk ke dalam tahap AIDS. Fase infeksi HIV. Penderita yang terinfeksi HIV dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu penderita asimptomatik tanpa gejala yang terjadi pada masa inkubasi yang berlangsung antara 7 bulan sampai 7 tahun lamanya. Persistent Generalized Lymphoedemati atau PGL dengan gejala limfodemati umum. AIDS-related complex atau ARC dengan gejala lelah, demam, dan gangguan sistem imun atau kekebalan. Full-blown AIDS merupakan fase akhir AIDS dengan gejala klinis yang berat berupa diare kronis, pneumonitis interstisial,
hepatomegali, splenomegali, dan kandidiasis oral yang disebabkan oleh infeksi oportunistik dan neoplasma, misalnya sarkoma Kaposi. Penderita akhirnya meninggal dunia akibat komplikasi penyakit infeksi sekunder. Soedarto 2009. Orang rawan mempunyai resiko tertular HIV/AIDS. Menurut Susanto dan Made Ari 2013, yang termasuk kelompok resiko tinggi adalah lelaki homoseksual atau biseks, bayi dari ibu atau bapak terinfeksi, orang yang ketagihan obat intravena, partner seks dari penderita AIDS, penerima darah atau produk transfusi, pengguna napsa suntik secara bergantian. Cara penularan HIV atau AIDS. Terdapat beberapa cara penularan HIV atau AIDS menurut Kusmiran 2012, yaitu sebagai berikut. Yang pertama melalui hubungan seksual, yang kedua parental, dan yang ketiga perinatal. Patofisiologi. HIV ditransmisikan melalui cairan tubuh dari orang yang terinfeksi HIV seperti darah, ASI, semen, dan sekret vagina. Virus masuk ke dalam tubuh manusia melalui port entry yang terdapat dalam tubuh. Umumnya kemungkinan ini meningkat melalui perilaku beresiko yang dilakukan. Virus kemudian masuk ke dalam sel dengan menempel pada reseptor CD4 melalui pembungkus glycoprotein sebagai retrovirus. HIV menggunakan enzim receptor transcriptase, kemungkinan terbentuknya DNA copy untuk terbentuk dari RNA virus. Virus kemudian menempel dan merusak CD4 sehingga terjadi deplesi nilai CD4 dalam darah. Seiring dengan terjadinya peningkatan replikasi, virus yang direfleksikan dari hasil nilai viral load yang tinggi menandakan tingkat virulensi yang tinggi. Kapita Seleksa 2014. Untuk pathway-nya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Untuk selanjutnya, komplikasi. Ada oral lesi, neurologik, gastrointestinal, respirasi, dermatologik, dan sensori. Penanganan HIV atau AIDS. Penanganan umum berupa setelah dilakukan diagnosa HIV, pengobatan dilakukan untuk memperlambat tingkat replikasi virus. Pengobatan-pengobatan ini memiliki efek samping, namun mampu memperlambat laju perkembangan HIV di dalam tubuh. Pengobatan infeksi oportunistik tergantung pada zat-zat khusus yang dapat menginfeksi pasien. Ada juga penanganan khusus, yaitu berupa bisa dilakukan sejak asuhan antenatal dan pengujian dilakukan atas permintaan pasien, di mana setelah proses konseling, resiko PMS, dan hubungannya dengan HIV, yang bersangkutan memandang perlu pemeriksaan tersebut. Upaya ketersediaan uji serologik, konseling spesifik bagi mereka yang tertular HIV, terutama yang berkaitan dengan kehamilan dan resiko yang dihadapi. Bagi golongan resiko tinggi tetapi hasil pengujian negatif, lakukan konseling untuk upaya preventif atau penggunaan kondom. Berikan nutrisi dengan nilai gizi yang tinggi atau infeksi oportunistik. Lakukan terapi AZT sesegera mungkin, terutama bila konsentrasi virus 30.000 sampai 50.000 kopi RNA per ml atau jika CD4 menurun secara drastis. Tata laksana persalinan sesuai dengan penimbangan kondisi yang dihadapi atau pervaginan dengan prabdominam. Perhatikan prinsip pencegahan infeksi. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, tes untuk diagnosa infeksi HIV. Ada ELISA, Western blot, P24 antigen les, kultur HIV. Yang kedua, tes untuk deteksi gangguan sistem imun. Ada hematokrit, LED, CD4 limfosit,
rasio CD4 atau CD4 limfosit, serum mikroglobin B2, dan hemoglobulin. Selanjutnya ada kasus. Hari Kamis tanggal 24 September 2010, sekitar jam 10.30, Ibu Wati membawa saudaranya yang bernama TNG ke rumah sakit dengan alasan keadaan TNG semakin hari semakin parah, berat badannya menurun, nafsu makannya berkurang, kurus, demam, serta terus-menerus, diare, mual, muntah, kulitnya merah-merah, dan luka tidak sembuh-sembuh. Dari data pemeriksaan rumah sakit TNG tersebut, terkena HIV atau AIDS. Data ini didukung dari tanda-tanda anoreksia, feses cair, lesi kulit, luka sukar sembuh, dan TNG mengatakan sering bergonta-ganti pasangan walaupun dia belum menikah dan tidak menggunakan pengaman saat melakukan hubungan intim. Asuhan keperawatan dengan pasien HIV atau AIDS. Untuk pengkajian, A. Identitas pasien, data pasien, nama TNG, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA Makassar, alamat Jalan Garuda. Penanggung jawab, nama penanggung jawab Ibu Wati, hubungan dengan pasien sebagai kakak, alamat Jalan Garuda, agama Kristen Katolik, jenis kelamin perempuan. Riwayat kesehatan. Yang pertama, riwayat kesehatan sebelum sakit ini. Pasien sebelumnya tidak pernah sakit serius kecuali batuk dan pilek. Riwayat keadaan sekarang sejak 12 tahun lalu, pasien mengkonsumsi obat putau dengan cara suntik. Karena menggunakan obat terlarang, akhirnya dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Klien memakai obat karena merasa terpukul akibat ditinggal meninggal ibunya sejak 1 bulan yang lalu. Klien mencret-mencret 3-5 kali sehari. Sejak 15 Mei yang lalu, mencretnya makin keras dan tak terkontrol. Klien tanggal 21 bulan 3 2020 memeriksakan diri ke IGD RSUD Nabire. Riwayat kesehatan keluarga, kedua orang tua sudah meninggal, tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit yang sama atau PMS, tidak ada penyakit bawaan dalam keluarga klien. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang pertama, domain 6 persepsi diri 00120, kelas 2 harga diri, Nanda 1988, 1996-2000. Harga diri rendah, situasional rendah, berhubungan dengan penyakit kronik. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan pasien mampu menunjukkan penilaian terhadap diri, tentang penghargaan diri maupun beradaptasi dan menunjukkan perubahan hidup. Kriteria hasil adaptasi terhadap kenundayaan fisik, respon adaptif klien terhadap tantangan fungsional penting akibat kenundayaan fisik, penyesuaian psikososial, perubahan hidup, respon psikososial adaptif individu terhadap perubahan bermakna dalam hidup menunjukkan penilaian pribadi harga diri tentang harga diri menggunakan strategi coping efektif. Intervensi NOC atau NOC Body Image Disturbed Coping Ineffective Personal Identity Disturbed Health Behavior Race Self Esteem Situational Law NIC atau NIC Self External Assessment. Tunjukkan rasa percaya diri terhadap kemampuan pasien untuk mengatasi situasi. Ajarkan keterampilan perilaku yang positif melalui bermain peran, model peran, diskusi. Buat statement positif terhadap pasien. Kolaborasi dengan sumber-sumber perawat, dinas sosial, perawat sosial klinis, dan layanan keagamaan. Body Image Enhancement Counseling
menggunakan proses pertolongan interaktif yang berfokus pada kebutuhan, masalah atau perasaan pasien, dan orang terdekat untuk meningkatkan atau mendukung coping pencegahan masalah coping enhancement. Nomor 2, domain 11, keamanan perlindungan 0004, kelas 1, infeksi Nanda 1986-2010. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan imunosupresi penyakit kronis. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan pasien mampu mengendalikan, mengurangi, mencegah resiko infeksi, penyembuhan, pengendalian PMS, penyakit menular seksual. Kriteria hasil, klien bebas dari tanda dan gejala infeksi, mendeskripsikan proses penularan penyakit faktor yang mempengaruhi penularan serta penata laksanaan. Menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi, jumlah leukosit dalam batas normal, menunjukkan perilaku hidup sehat. Intervensinya, NOC, immune status, knowledge, infection control, risk control. NIC, infection control atau kontrol infeksi. Bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien lama. Batas pengunjung bila perlu, cuci tangan setiap sebelum dan sesudah tindakan perawatan. Gunakan baju sarung tangan sebagai alat pelindung. Monitor tanda dan gejala infeksi sistemik lokal. Berikan terapi antibiotik bila perlu infection protection. Dorongan masukan nutrisi yang cukup. Dorong istirahat. Nomor 3. Domain 9 coping atau toleransi stres 00069, kelas 2, respon coping Nanda 1978-1998. Ketidakefektifan coping berhubungan dengan dukungan sosial yang tidak adekuat. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan pasien mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan dukungan orang lain. Perubahan hidup dapat merespon adaptif tantangan fungsional akibat penundaan fisik. Kriteria hasil, mengidentifikasi pola coping yang efektif, menggunakan secara verbal tentang coping yang efektif, mengatakan penurunan stres, klien mengatakan telah menerima. Intervensi NOC, decision making, role assessment, social support. NIC, NOC, decision making, menginformasikan pasien alternatif atau solusi lain penanganan, memfasilitasi pasien untuk menggunakan keputusan, bantu pasien mengidentifikasi keuntungan, kerugian dari keadaan. Role assessment, bantu pasien untuk mengidentifikasi bermacam-macam nilai kehidupan, bantu pasien identifikasi strategi positif untuk mengatur pola nilai yang dimiliki. Coping enhancement, anjurkan pasien untuk mengidentifikasi gambaran perubahan peran yang realistis, gunakan pendekatan tenang, dan meyakinkan. Hindari pengambilan keputusan pada saat pasien berada dalam stres berat. Berikan informasi aktual yang terkait dengan diagnosa, terapi, dan program anticipatory guidance. Untuk daftar pustakanya, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.